Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Rahmania dari Tadris Biologi. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa belajar bersama di sini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati. Sebelum kita membahas lebih detail apa itu keanekaragaman hayati, kita simak video selanjutnya. Perairan Laut Indonesia memiliki luas sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia inilah bisa kita temukan beragam jenis lingkungan laut yang unik dan tak terhitung jumlahnya. Di lautan Indonesia, beragam spesies unik di dunia tinggal. Sekitar 3.500 spesies ikan, 1.114 spesies rumput laut, dan lebih dari 450 biota terumbu karang menghuni lautan Indonesia. Lautan Indonesia merupakan habitat bagi 76% spesies terumbu karang dan 37% ikan karang dunia. Indonesia adalah jantung dari segitiga karang dunia. Sementara itu di pesisir, panjang garis pantai Indonesia mencapai lebih dari 108.000 km. Di sepanjang garis pantai itulah kita dianugerahi hutan mangrove sekitar 3,48 juta hektar. Nah, tadi kan kita sudah menyimak video tentang contoh dari keanekaragaman hayati. Ada yang tahu contoh keanekaragaman hayati apa yang ada di dalam video tadi? Ya, betul sekali. Itu contoh dari keanekaragaman hayati biota laut. Betapa banyaknya keanekaragaman hayati di dalam laut, sehingga negara Indonesia itu merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi kedua setelah negara Brazil. Pada bab keanekaragaman hayati itu, kita akan belajar apa saja sih? Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian dari keanekaragaman hayati. Yang kedua, kita akan belajar tingkat keanekaragaman hayati. Dan juga kita akan belajar mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Ya, saya rasa kalian sudah siap ya. Ya, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yakni pengertian dari keanekaragaman hayati atau yang biasanya disebut dengan biodiversitas. Jadi, keanekaragaman hayati itu dibedakan menjadi dua kata, keanekaragaman dan hayati. Keanekaragaman itu sendiri berarti beraneka ragam, bermacam-macam. Sedangkan hayati itu adalah segala sesuatu yang hidup. Nah, keanekaragaman hayati ini adalah keseluruhan variasi pada makhluk hidup yang terjadi karena perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, sifat, habitat, dan lain-lain. Nah, jadi keanekaragaman hayati itu benar-benar keseluruhan variasi. Karena apa? Karena makhluk hidup itu kan beraneka ragam ya. Kenapa kok bisa disebut dengan variasi? Ya, bisa terjadi karena berbagai macam hal. Bisa terjadi karena adaptasi maupun evolusi. Nah, adaptasi itu sendiri adalah penyesuaian diri dari makhluk hidup dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Sedangkan evolusi itu perubahan yang terjadi secara lambat sehingga muncullah spesies-spesies yang baru. Nah, sampai di sini sudah paham ya apa itu pengertian dari keanekaragaman hayati. Nah, pada biodiversitas itu dapat terjadi pada tingkatan kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Secara umum, keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat spesies. Dan yang ketiga,
keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, yang pertama yaitu kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati tingkat gen. Jadi, keanekaragaman hayati tingkat gen ini itu terjadi karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies pada makhluk hidup. Nah, jadi keanekaragaman hayati itu bisa terjadi karena adanya satu spesies yang sama. Sebagai contoh misalnya itu pada bunga mawar. Nah, kalian pasti sudah tahu ya, warna dari bunga mawar itu bermacam-macam. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang pink. Nah, bunga mawar sendiri itu dari spesies yang sama, namun yang membedakan itu cuma warnanya saja. Hal tersebut itu mengakibatkan adanya variasi yang disebabkan oleh gen. Nah, contoh selanjutnya yaitu manusia. Manusia sendiri itu mempunyai ciri khas masing-masing. Ada yang memiliki kulit putih, ada kulit sawo mateng, ada kulit hitam, dan mempunyai mata yang belok, ada juga yang mempunyai mata sipit. Nah, walaupun kita dari satu jenis yang sama, tetapi manusia itu mempunyai ciri khas tersendiri. Hal tersebut juga disebut dengan variasi yang disebabkan oleh gen. Nah, contoh selanjutnya itu pada hewan, misalnya kucing. Nah, kalian pasti tahu, kucing itu memiliki berbagai macam jenis. Ada kucing rumah, ada kucing hutan, ada kucing Anggora, ada kucing Persia, dan masih banyak jenis kucing lainnya. Hanya saja yang membedakan itu dari warna bulunya, dari bentuk tubuhnya. Nah, itu disebut dengan variasi yang disebabkan oleh gen. Nah, yang kedua yaitu keanekaragaman hayati tingkat spesies. Jadi, keanekaragaman hayati tingkat spesies ini itu ditemukan pada komunitas atau kelompok dari berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang berbeda. Walaupun mereka itu dari spesies yang berbeda, tetapi mereka juga dari genus yang sama. Contohnya itu pada singa, macan tutul, harimau, dan kucing. Mereka itu dari spesies yang berbeda. Berbeda juga habitatnya, berbeda juga tingkah lakunya, tetapi mereka itu dari genus atau famili yang sama, yaitu tergolong dari famili Felidae. Contoh selanjutnya yaitu pada pohon kelapa, pohon palem, pohon aren. Mereka itu juga dari spesies yang berbeda, tetapi mereka dari genus yang sama, yaitu tergolong dari famili Araceae. Nah, yang terakhir yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Jadi, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini itu terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim. Pada perbedaan iklim ini itu juga menyebabkan curah hujan, intensitas cahaya, temperatur, dan lamanya penyinaran. Oleh karena itu, dengan kondisi ini itu sangatlah berpengaruh terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang menempati suatu daerah tertentu. Nah, pada keanekaragaman tingkat ekosistem ini itu dibedakan menjadi dua, ekosistem darat dan ekosistem perairan. Apakah dari ekosistem darat dan ekosistem perairan ada perbedaan? Baik, jelas berbeda ya. Ekosistem darat dan ekosistem perairan itu jelas berbeda, dilihat dari flora dan faunanya juga. Pada ekosistem darat ini itu memunculkan banyak bioma. Apa saja biomanya? Ada yang tahu? Oke, yang pertama itu ada hutan hujan tropis. Pada wilayah ini itu memiliki iklim tropis dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi. Contohnya di Indonesia. Di Indonesia itu kan memiliki flora dan faunanya yang heterogen, jadi beberapa macam makhluk hidup itu bisa hidup di hutan hujan. Yang kedua ada savana. Savana ini merupakan padang rumput yang disertai beberapa pohon. Biasanya itu dijumpai pada daerah yang beriklim tropis.
Selanjutnya ada padang rumput. Padang rumput ini biasanya dijumpai pada wilayah yang beriklim tropis dan subtropis. Biasanya itu didominasi pada hewan pemangkat rumput. Apa bedanya sih dengan savana? Kalau padang rumput ini tanpa adanya pohon. Kalau savana itu masih ada pepohonan. Selanjutnya ada hutan gugur. Hutan gugur ini berada pada daerah dengan 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Jadi biasanya itu dengan ciri-ciri daun-daunnya itu berwarna kuning kecoklatan. Yang terakhir itu ada tundra. Tundra ini biasanya berada pada wilayah dengan suhu yang sangat rendah, seperti di benua Antartika. Nah, ini ada contoh dari berbagai ekosistem darat. Oke, selanjutnya yaitu ekosistem perairan. Ekosistem perairan ini dibagi menjadi 2, ada air tawar dan air laut. Yang pertama itu air tawar. Kalau air tawar ini itu suhunya sangat rendah, kadar garamnya juga rendah. Berdasarkan keadaannya itu dibagi menjadi 2, air tenang atau lentik dan air mengalir atau lotik. Air tenang atau lentik itu biasanya pada danau dan rawa, sedangkan air mengalir atau lontik itu biasanya pada sungai dan air terjun. Sementara pada air laut itu berdasarkan macamnya dibedakan menjadi laut dalam, terumbu karang, estuari atau padang lamun, hutan mangrove, pantai pasir, dan pantai batu. Pada pembahasan yang terakhir ini mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Indonesia itu sendiri merupakan negara yang sangat kaya akan keanekaragaman hayatinya. Maka dari itu, flora dan fauna yang ada di Indonesia itu sangatlah beragam. Apa itu flora dan fauna? Flora adalah semua jenis tumbuhan yang ada di suatu daerah tertentu. Sedangkan fauna itu adalah semua jenis hewan yang ada di suatu daerah tertentu. Jadi, persebaran flora dan fauna di Indonesia itu secara umum dipengaruhi oleh letak geografis. Nah, berdasarkan pada wilayah dan karakteristik flora dan fauna di Indonesia bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Indonesia bagian barat, yang kedua Indonesia bagian tengah, dan yang ketiga Indonesia bagian timur. Dari ketiga bagian tadi itu dipisahkan oleh garis, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Berdasarkan dari kedua garis tadi, flora dan fauna di Indonesia juga dibedakan menjadi 3 tipe. Tipe Asiatis, tipe peralihan, dan tipe Australis. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu tipe Asiatis. Pada tipe Asiatis ini itu berada pada wilayah bagian barat, meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan. Pada tipe ini, flora dan faunanya itu hampir sama dengan yang ditemukan di Asia. Pada floranya itu heterogen seperti tumbuhan paku, tumbuhan lumut, mahoni, dan juga jamur. Sedangkan pada hewan endemik itu seperti badak bercula 1, orang hutan, harimau Sumatera, harimau loreng, dan lain-lain. Dan ada juga flora endemik yaitu seperti Rafflesia arnoldii. Tipe yang kedua yaitu tipe peralihan. Pada tipe peralihan ini itu berada pada wilayah bagian tengah, meliputi Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Bali, dan Sulawesi. Tipe peralihan ini pada faunanya itu tipe Asiatis, itu kera, dan tipe Australis yaitu kuskus. Kenapa kok ada tipe Asiatis dan tipe Australis? Karena pada tipe peralihan ini itu berada di bagian tengah antara tipe Asiatis dan tipe Australis. Pada flora tipe ini itu didominasi oleh rempah-rempah seperti pala, cengkeh, anggrek, dan lain-lain. Dan juga ada hewan endemik pada tipe ini seperti komodo, babi rusa, burung maleo. Nah, tipe yang ketiga yaitu tipe Australis. Pada tipe Australis ini itu berada pada wilayah bagian timur, meliputi Maluku, Papua, dan sekitarnya.
Karakteristik pada flora dan fauna tipe ini itu seperti pada flora dan fauna di benua Australia. Pada flora tipe ini itu diantaranya pohon sagu, nipah, eukaliptus, dan matoa. Sedangkan faunanya itu burung kasuari, burung cendrawasih, burung nuri sayap hitam, dan kanguru pocong. Tadi kan kita sudah banyak membahas mengenai apa saja. Yang pertama tadi pengertian dari keanekaragaman hayati. Yang kedua, tingkat keanekaragaman hayati yang dibagi menjadi 3. Keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Yang terakhir tadi mengenai persebaran flora dan fauna yang secara umum itu dipengaruhi oleh letak geografi. Oke, itu video pembahasan mengenai materi keanekaragaman hayati. Jika kalian masih ada yang belum paham, silahkan tulis pada chat room WA group. Terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, jangan lupa mengerjakan soal yang telah saya kirim link Google Form-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.